Assalamualaikum, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih Anda ngerasa kalau zaman sekarang tuh batas antara ruang privat dan ruang publik kayak makin kabur? Nah, seneng banget rasanya saya bisa kembali hadir menemani Anda untuk membedah sebuah topik yang, jujur aja, relate banget sama keseharian kita. Hari ini, kita bakal mengeksplorasi soal batasan-batasan dalam menceritakan kehidupan pribadi kita. Coba deh, kita tanya ke diri sendiri. Haruskah semua hal itu kita ceritakan? Apalagi di era digital kayak sekarang ya kan? Bawaannya tuh pengen banget update segala sesuatu. Dari mulai menu sarapan yang estetik, drama sama teman kantor, sampai keluh kesah yang paling dalam sekalipun. Tapi, tunggu dulu. Apakah setiap cerita, setiap masalah, dan setiap kekurangan diri kita itu wajib banget diumumin ke seluruh dunia? Nah, inilah yang bakal jadi fokus utama obrolan kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama nih, tentang budaya oversharing masa kini. Kalau kita perhatiin, lanskap budaya kita hari ini tuh udah bergeser jauh banget. Curhat masalah pribadi ke ranah publik tuh seolah-olah udah jadi, ya semacam kewajaran baru gitu. Sebuah norma yang diam-diam kita amini bareng. Di satu sisi, kita ngelihat tren budaya hari ini di mana orang gampang banget ngombar dosa masa lalu demi apa? Demi dapat perhatian, demi viral, atau parahnya lagi, demi dijadiin bahan lelucon di media sosial. Tapi coba deh kita tengok ke sisi lain, ke adab seorang muslim. Ajaran Islam tuh justru menuntut kita melakukan hal yang sebaliknya. Menjaga kehormatan diri dan nutupin rapet-rapet kekurangan itu justru bagian esensial dari adab kita. Bener-bener dua kutub yang bertolak belakang banget kan? Ini nggak bawa kita ke bagian kedua. Aib itu bukan konsumsi publik, sebuah prinsip yang amat mendasar. Kita harus sadar nih, ada garis batas yang tegas banget antara bersikap jujur dan, ya, merendahkan martabat diri sendiri. Sebenarnya, apa sih aib itu dalam konteks ini? Sederhananya, aib adalah kekurangan pribadi atau dosa di masa lalu yang sebetulnya udah ditutupi sama Allah. Nah, fakta pahitnya gini, waktu seseorang dengan sadar buka aibnya sendiri ke orang lain, tanpa sadar dia tuh lagi ngancurin kehormatannya sendiri. Ibaratnya Allah udah kasih selimut pelindung yang rapat, malah dia robek dan buang sendiri selimutnya. Makanya, di bagian ketiga ini, kita akan melihat peringatan tegas langsung dari Rasulullah tentang bahayanya hal ini. Mari kita perhatikan baik-baik sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu ummati mu'afan illal mujahirin." Yang artinya, setiap umatku dimaafkan, kecuali orang yang terang-terangan dalam bermaksiat. Pada malam harinya, Allah telah menutupi aibnya, namun di pagi harinya ia membuka sendiri aib yang telah Allah tutupi. Hadis ini sangat jelas riwayatnya ya, yaitu hadis riwayat Bukhari nomor 6069 dan Muslim nomor 2990. Disinilah diperkenalkan sebuah konsep yang disebut al-mujahirin, yaitu mereka yang malah dengan bangga mengekspos dosa yang padahal udah disembunyikan. Biar lebih kebayang, mari kita bedah siklus tragis dari al-mujahirin ini. Langkah pertama, bayangin seseorang berbuat dosa di malam hari. Terus, langkah kedua, Allah yang Maha Pengasih menutupi dosa tersebut dari pandangan manusia lain. Nggak ada yang tahu. Tapi ajaibnya di langkah ketiga, orang ini bangun pagi, terus malah cerita sendiri ke temannya. Bro, semalam aku habis ngelakuin ini loh, itu loh. Ini dengan sangat cemerlang mengilustrasikan sebuah tragedi, di mana seseorang mengoyak sendiri tirai perlindungan yang udah Allah berikan secara cuma-cuma kepadanya. Terus solusinya gimana dong? Masuk ke bagian keempat, kita bahas langkah praktis untuk menjaga kehormatan diri. Jadi, setelah paham peringatan tadi, what's next? Gimana cara kita merespon masa lalu kita yang mungkin gak sempurna? Kalau kita memang punya masa lalu yang kelam, nih langkah praktisnya. Pertama, udah, jadikan itu urusan eksklusif antara kita sama Allah aja. Kedua, fokuslah ke depan untuk memperbaiki diri. Ketiga, perbanyak tobat. Dan yang keempat, nah ini yang paling krusial buat obrolan kita. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah jadiin dosa atau kekurangan itu sebagai bahan cerita ke manusia lain. Ini semua murni tentang gimana proaktifnya kita menjaga martabat ke depannya. Kalau ada satu poin krusial yang pengen banget Anda ingat dari pembahasan kita kali ini, ingatlah kalimat ini. Jadikan masa lalu buruk sebagai urusan kita dengan Allah. Sesimpel itu. Karena pada hakikatnya, menjaga kehormatan itu, ya berarti kita berhasil menjaga lisan dan jari kita. Kita menahan diri sekuat tenaga dari godaan buat ngumbar hal-hal yang emang nggak seharusnya jadi konsumsi publik. Nah, sebelum kita benar-benar mengakhiri pembahasan ini, saya pengen Anda merenungkan satu pertanyaan ini. Apakah yang kita ceritakan hari ini akan menjadi penyesalan kita esok hari? Ingat ya teman-teman, nggak semua yang kita alami itu harus dan wajib diketahui dunia. Sangat mungkin loh, sesuatu yang hari ini kita umbar cuma demi tawa sesaat atau simpati palsu, besok harinya malah berubah jadi sumber penyesalan yang mendalam, atau parahnya, cuma jadi bahan olokan orang. Yuk, jaga lisan dan jaga kehormatan diri Anda. Allahu a'lam bishawab.
Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa sebarkan kebaikannya dengan tombol share dan dukung kami dengan like dan subscribe.